Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ani Zohria selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nazma Kamalia dengan NIM 211360067, Eka Hamalia dengan NIM 211360041, dan Ahmad Damanhuri dengan NIM 211360052. Kami akan mempresentasikan tentang motivasi dalam dinamika kewirausahaan. Motivasi adalah kemauan untuk melakukan sesuatu, sedangkan mot adalah kebutuhan, keinginan, harapan, atau dorongan hati. Motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motifnya. Motif mempunyai kekuatan yang luar biasa dan menentukan perilaku manusia. Manipulasi yang kuat seringkali berkurang ketika kepuasan tercapai atau gagal. Jadi kekuatan motif ini bisa berubah karena pertama, memuaskan kebutuhan ketika kebutuhan sudah terpuaskan, maka motifnya berkurang dan berpindah ke kebutuhan lain dan seterusnya. Kedua, hambatan menyebabkan orang mencoba menjelaskan motifnya. Kehadiran rasa frustasi menawarkan beberapa peluang untuk menjadikan kekuatan pendorong. Pertama, hal ini dapat menimbulkan keputusan dan orang tidak ingin mencoba lagi, sehingga mengakibatkan berkurangnya produktivitas atau efisiensi karyawan. Namun, ada juga karyawan yang merasa frustasi dan memberikan feedback yang sangat positif, lalu mencoba lagi jika bisa. Hanya ketika dia bertemu dengan kekecewaan lagi, akibatnya akan fatal. Mereka bisa melakukan aktivitas destruktif, protes, menyerang pemimpin, merusak kantor, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori awal motivasi. Teori awal motivasi terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Kemudian yang kedua yaitu teori X dan Y McGregor. Yang terakhir yaitu teori motivasi higienis Herzberg. Adapun teori hierarki kebutuhan Maslow yaitu teori motivasi yang paling dikenal mungkin adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow adalah psikologi humanistik yang berpendapat bahwa pada diri tiap orang terdapat hierarki 5 kebutuhan. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, tempat tinggal, kepuasan, dan kebutuhan fisik lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan keamanan dan perlindungan dari gangguan fisik dan emosi, dan juga kepastian bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. Selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Kasih sayang menjadi bagian dari kelompoknya, diterima oleh teman-teman dan persahabatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan harga diri. Faktor harga diri internal seperti penghargaan lirik, otonomi, pencapaian prestasi, dan harga diri eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, pertumbuhan pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri, dorongan untuk menjadi apa yang dia mampu capai. Teori X dan Y McGregor. Douglas McGregor terkenal karena rumusannya tentang 2 kelompok asumsi mengenai sifat manusia, teori X dan teori Y. Teori X pada dasarnya menyajikan pandangan negatif tentang orang. Teori Y berasumsi bahwa para pekerja mempunyai sedikit ambisi untuk maju, tidak menyukai pekerjaan, ingin menghindari tanggung jawab, dan perlu diawasi dengan ketat agar dapat bekerja efektif. Teori Y menawarkan pandangan positif. Teori Y berasumsi bahwa para pekerja dapat berlatih menggerahkan diri, menerima dan secara nyata mencari tanggung jawab, dan menganggap bekerja sebagai kegiatan alami. McGregor yakni bahwa asumsi teori Y lebih menekankan sifat pekerja sebenarnya dan harus menjadi pedoman bagi praktik manajemen. Kemudian yang terakhir yaitu teori motivasi higienis Herzberg. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan seseorang dipengaruhi oleh 2 kelompok, faktor independen yakni faktor-faktor penggerakan motivasi dan faktor-faktor pemeliharaan motivasi. Menurut Herzberg, karyawan memiliki rasa kepuasan kerja dalam pekerjaannya, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan berbeda jika dibandingkan dengan faktor-faktor ketidakpuasan kerja. Rasa kepuasan kerja dan rasa ketidakpuasan kerja tidak berada dalam satu kontinum. Lawan dari kepuasan adalah tidak ada kepuasan kerja.
Sedangkan lawan dari ketidakpuasan kerja adalah tidak ada ketidakpuasan kerja. Teori motivasi modern. 1. Teori 3 kebutuhan. David McClelland menyebutkan ada 3 kelompok motivasi kebutuhan yang dimiliki seseorang, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Kebutuhan prestasi yaitu adanya keinginan untuk mencapai tujuan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kebutuhan kekuasaan artinya yaitu adanya kebutuhan kekuasaan yang mendorong seseorang bekerja sehingga termotivasi dalam pekerjaannya. Kebutuhan afiliasi artinya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat dicapai dengan cara bekerja sama dengan orang lain dan sosialisasi. 2. Teori penentuan sasaran. Teori penentuan sasaran ini menyatakan bahwa orang akan bekerja lebih baik jika mereka mendapatkan umpan balik mengenai sejauh mana mereka maju menuju sasaran. Karena umpan balik membantu mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang telah mereka lakukan dengan apa yang akan mereka lakukan atau yang ingin mereka lakukan. Selain umpan balik, ada 3 faktor lain yang mempengaruhi hubungan sasaran kinerja. Faktor-faktor itu mencakup komitmen pada sasaran, kemampuan diri yang memadai, dan budaya nasional. 3. Teori penguatan. Teori penguatan menunjukkan bagaimana konsekuensi tingkah laku di masa lampau akan mempengaruhi tindakan di masa depan dalam proses belajar. Menurut teori penguatan, seseorang akan termotivasi jika dia memberikan respon rangsangan pada pola tingkah laku yang konsisten sepanjang waktu. Nur Salam 2007. Teori penguatan mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari akibat. 4. Teori kesetaraan. Teori kesetaraan yang dikembangkan oleh Stacey Adams mengatakan bahwa para karyawan melihat apa yang mereka peroleh dari situasi, yaitu hasil pekerjaan untuk dikaitkan dengan apa yang mereka masukkan ke pekerjaan itu. Kemudian, membandingkan rasio input hasil mereka dengan rasio input hasil orang lain yang relevan. Jika seorang karyawan menganggap rasio dirinya sama dengan rasio orang lain yang relevan itu, timbullah keadaan setara. Dengan kata lain, dia melihat bahwa situasi dirinya itu adil. Namun seandainya rasio itu tidak sama, maka timbullah ketidaksetaraan. Dan dia menganggap dirinya kurang dihargai atau terlampau dihargai. Jika timbul ketidaksetaraan, para karyawan berusaha melakukan sesuatu mengenai hal tersebut. 5. Teori pengharapan. Teori ini menyatakan cara memilih dan bertindak dari berbagai alternatif tingkah laku berdasarkan harapannya. Apakah ada keuntungan yang diperoleh dari tiap tingkah laku? Teori pengharapan berpikir atas dasar antara lain A. Harapan hasil prestasi. Individu mengharapkan konsekuensi tertentu dari tingkah laku mereka. Harapan ini nantinya akan mempengaruhi keputusan tentang bagaimana cara mereka bertingkah laku. B. Valensi. Hasil dari suatu tingkah laku tertentu mempunyai valensi atau kekuatan untuk memotivasi. Valensi ini bervariasi dari satu individu ke individu yang lain. C. Harapan prestasi usaha. Harapan orang mengenai tingkat keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas yang sulit akan berpengaruh pada tingkah laku. Tingkah laku seorang sampai tingkat tertentu akan tergantung pada tipe hasil yang diharapkan. Kunci teori pengharapan adalah memahami sasaran seseorang dan kaitan antara usaha dan kinerja, antara kerja dan imbalan, dan akhirnya antara imbalan dan kepuasan kerja orang tersebut. Teori ini menekankan hasil atau imbalan. Akibatnya, kita harus berkeyakinan bahwa imbalan yang ditawarkan oleh organisasi itu sesuai dengan keinginan individu tersebut.